kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bahas tentang percabangan. Nah, di sini percabangan sendiri intinya adalah pernyataan seleksi. Kita garis bawahi. Bahwa yang namanya pernyataan seleksi di sini nanti akan ada suatu cara, ya, dia akan menjelaskan apakah pernyataannya akan dikerjakan atau tidak. Nah, ini. Dan kembali lagi, ini tergantung kondisi yang dirumuskan. Jadi perumusannya dikerjakan atau tidak nanti bagaimana. Nah, dalam bahasa pemrograman Laravel di sini, ya, untuk pernyataan seleksinya itu menggunakan statement if dan switch case. Ada dua pokok if dan switch case. Nah, untuk if sendiri akan dibagi menjadi beberapa poin. Pertama, if tunggal. Ya, yang namanya if tunggal berarti dia akan membaca kondisinya jika bernilai true atau benar, maka dia akan dikerjakan. Tapi jika kondisinya false atau salah, maka akan diabaikan atau tidak dikerjakan. Ya, untuk if sendiri hampir rata di semua bahasa pemrograman itu ada. Ya, semua bahasa pemrograman statement if itu ada. Bentuk umumnya, if dalam kurung kondisi, kurung kurawal statement atau hasilnya, lalu kurung kurawal tutup. Ini bentuk umum ya, kerangkanya. Ya, tadi prinsip kerjanya sudah saya jelaskan. Jika dia true, dikerjakan. Jika dia salah atau false, maka tidak dikerjakan. Itu untuk statement if. Lalu yang kedua ada statement if dan else. Ya, if dan else. Ini contoh kerangkanya. If dalam kurung kondisi, lalu kurung kurawal statement 1. Nah, kalau cuma sampai sini ini baru if saja. Tapi kalau sudah ada else, nah ini kondisinya berarti ada alternatif lain yang dikerjakan. Nah, di sini pernyataan else merupakan bagian dari pernyataan if else, ya, digunakan untuk memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai salah. Misal, jika kondisinya A, statementnya jalan terus. Bisa gitu ya. Else, statementnya putar balik. Misal, ini saya hanya ambil contoh saja. Nah, itu ada alternatif. Ya, ada alternatif pilihan. Ini kerangkanya. Nah, sekarang kita coba. Ya, ini contoh if then. Berarti if biasa ya. If then. Atau if else. Bisa juga. Ya, ini contohnya sampai dengan hasil akhirnya seperti ini. Kita coba membuat filenya if then.blade.php. Kita buka di view if then.blade.php. Ya. Kita buka HTML-nya dulu. Oke, sudah ada. Lalu kita copy biar cepat. Nanti saya hanya tinggal menjelaskan saja ke kalian. Oke. Nah, di sini sudah ada. Saya majukan sedikit biar ada perbedaan. Nah, di sini ya. Nah, di sini file untuk yang if then blade-nya sudah ada. Kita simpan dulu, save all. Oke. Nanti kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya di mana? Di dasar controllernya kita tambahkan ya functionnya. Ini saya copy saja biar cepat. Public function if then. If then. Nah, di sininya juga diganti menjadi if then. Nah, lalu ya di rootnya juga tampilkan di sini if then ya. If then, kemudian di sininya memanggil function yang tadi dibuat di dasar controller. If then,
save all. Nah, buka. Ya, di sininya buka. Nanti menjadi if then. Kita lihat hasilnya. Nah, undefined variable. Nilai is undefined. Kita lihat di if then-nya. Artinya, variabel nilai di if then, nah ini nilai dengan nama ya belum ada. Berarti kita buat variabel nilai dan namanya. Nah, di sini ya di sini public function if then-nya tidak memanggil view ya. Tidak memanggil view. Nah, di sini memanggil value atau nilai. Ya, value atau nilai. Ini saya copy. Ya, saya copy. Kemudian saya ganti view yang tadi, ya yang dasar controller. View ini saya ganti. Ya, karena dia tidak memanggil function untuk return view. Dia memanggil value. Nah, di sini. Ya. Oke, saya majukan sedikit biar sejajar. Oke. Nah, di sini sudah ada nilainya. File, save all. Kalau sudah, coba kita refresh. Nah, nilainya ada. Ya. Nama Arsyaka, nilai 100, keterangan selamat Anda dinyatakan lulus. Oke. Nah, di sini berarti antara function if then dengan value-nya dengan if then blade ini ada koneksi terkait value. Oke, saya jelaskan, kita bahas sama-sama terkait codingnya. H1 percabangan, berarti dia mencetak ini. Ya, tebalnya H1. Kemudian ada HR. HR itu garis. Ya, garis panjang ini. Oke. Lalu if nilai lebih besar sama dengan 60. Oke, ditentuin ini langsung nilainya. If nilai yang lebih besar sama dengan 60. H3, nama, kemudian string nama. Nilai, string, nilai. Nilainya berapa nih? Ya, nilainya berapa? Nanti kita lihat. Keterangan, selamat Anda dinyatakan lulus. Else, nama, string nama, nilai, string nilai. Keterangan, mohon maaf Anda dinyatakan lulus. Nah, else ini untuk menyatakan jika tidak memenuhi syarat di sini, berarti nanti keterangannya adalah ini. Ya. Nilainya dari mana? Kita lihat di dasar controller. Di public function if then, untuk string nama sudah ditentukan adalah Arsyaka. Nilainya sudah ditentukan 100. Return view, dia memanggil halaman view if then, ya yang ini, yang blade, ya yang sudah dibuat. Kemudian compact, menggabungkan antara, ya mix antara nama dan nilai. Menggabungkan. Nah, di sini berarti nama ini sudah ada Arsyaka. Nilainya 100. Nah, 100 ini diseleksi dulu. Memenuhi syarat ini enggak? If nilai lebih besar sama dengan 60. Ternyata memenuhi syarat, maka yang akan dieksekusi adalah ini. Andai nilainya saya ganti di sini. Ya. Misal nilainya saya ganti di sini 30 atau 40. Ya, saya simpan. Nah, kemudian saya jalankan. Refresh. Mohon maaf, Anda dinyatakan gagal, nilai 40. Berarti yang dieksekusi untuk di if then-nya adalah yang else. Karena nilainya memenuhi syarat di bawah 60 memenuhi syaratnya. Karena yang untuk lulus, ya untuk yang nilainya dinyatakan lulus harus memenuhi syarat lebih besar 60. Nah, ini untuk if then, ya untuk if then yang pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana untuk if, else if, dan else? Ya, kita bahas di video selanjutnya.